Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil laporan simulasi komputer. Dengan anggota kelompok, saya Zanika Putri Hariyantari dengan NIM D600220051. Saya Fadia Beleda Ramadhani dengan NIM D600220066. Saya Amelia Arsiwardani dengan NIM D600220069. Saya Salvia Sukaputri Andita dengan NIM D600220075. Daftar isi. Bab 1, deskripsi sistem exiting. Bab 2, analisis input. Bab 3, analisis software AnyLogic. Bab 4, analisis output. Bab 5, kesimpulan. Bab 1, deskripsi sistem exiting. Ruang lingkup sistem. Pengamatan dilakukan di Uma Yumca UMS yang fokus pada jam makan siang karena sering terjadi antrean panjang. Proses pelayanan masih konvensional. Datang, antre, pilih menu, tunggu, bayar, ambil pesanan. Tujuan menganalisis sistem antrean dan menyimulasikan solusi dengan software AnyLogic. Masalah dalam sistem. Yang pertama, waktu tunggu lama saat jam sibuk karena pelanggan datang bersamaan. Yang kedua, sistem hanya satu server, menyebabkan penumpukan antrean. Yang ketiga, tidak adanya sistem digitalisasi yang membuat pelanggan tidak nyaman. Yang terakhir, efektivitas layanan rendah yang menurunkan kepuasan pelanggan. Karakteristik dari sistem. Kedatangan pelanggan acak dan fluktuatif, terutama saat jam sibuk. Menggunakan model antrean Vivo first in first out, kapasitas antrean terbatas karena ruang fisik sempit, pelayanan manual oleh satu kasir dan staf dapur, jam operasional jam 8 pagi hingga 10 malam dengan puncak antrean siang dan sore hari. Model konseptual sistem. Terdapat proses flow diagram dan logic flow diagram pada sistem antrean pemesanan Uma Yumca UMS yang dapat dilihat pada slide berikut. Oke, selanjutnya yaitu bab 2, analisis input dengan lokasi dan waktu pengamatan dilakukan di Uma Yumca UMS pada Selasa 21 Mei 2025 pada pukul 10.20 hingga 12.44 dengan tujuan mengetahui pola antrean dan durasi tunggu pelanggan khususnya pada saat jam ramai. Dengan metode observasi langsung mencatat waktu kedatangan, mulai dan selesai pelayanan serta jumlah pelanggan dengan hasil 89 pengunjung selama periode pengamatan dengan manfaat yaitu untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan dan mengidentifikasi potensi perbaikan guna mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Distribusi peluang, yaitu distribusi peluang merupakan representasi nilai peluang dari perubahan acak dalam bentuk tabel grafik atau rumus. Fungsinya adalah untuk mengetahui probabilitas suatu peristiwa dan memperkirakan hasil berdasarkan asumsi yang umumnya perubahan nilai variabel mengikuti distribusi tertentu. Dengan waktu antar kedatangan, durasi antar satu pelanggan datang dengan pelanggan berikutnya. Data statistik minimal 3, maksimal 620 dengan kelas 8, interval 77,125, rata-rata 95,37, standar deviasi 2602,58 dengan lambda 0,01048 dan nilai dari goodness of fit, yaitu nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel, maka data tidak distribusi eksponensial. Dengan kesimpulan yaitu meskipun GOF menunjukkan data tidak mengikuti distribusi eksponensial, analisis grafik dan histogram mengindikasikan kemiripan dengan distribusi Wegbai lebih cocok secara statistik menurut hasil software EasyFit. Oke, berikut merupakan waktu antar kedatangan yang dapat dilihat di bawah, merupakan grafik hasil output software EasyFit dan histogram data waktu antar kedatangan. Selanjutnya ada distribusi peluang pada waktu pelayanan, selang waktu dari awal pelanggan dilayani hingga selesai transaksi termasuk pencatatan pesanan hingga pembayaran dengan lokasi yang sama, yaitu Uma Yumca UMS pada Selasa 21 Mei 2025 pukul 10.20 hingga 12.44 dengan data pengolahan dan perhitungan statistik dasar minimal 17, maksimal 164, rata-rata 71, standar deviasi 28,15, interval kelas 18,375 atau 8 kelas dengan nilai GOF, nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel dengan kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi eksponensial dengan teorema limit sentral atau CLT digunakan untuk menganalisis distribusi rata-rata waktu pelayanan. Berikut merupakan visualisasi dari gambar waktu pelayanan, grafik hasil output software EasyFit, dan juga histogram data waktu antar kedatangan. Oke, berikut merupakan gambarnya, bisa dilihat. Kemudian yang bab 3 ada simulasi software AnyLogic. Pada skenario 1 menggambarkan kondisi pembelian normal di dimsum UMS berdasarkan hasil observasi. Simulasi dilakukan dengan AnyLogic untuk memudahkan proses pelayanan secara akurat, mencakup waktu tunggu, efisiensi, dan kapasitas. Pengujian pada skenario 1 menggunakan data antrean mentah dengan satu server, memakai distribusi eksponensial dengan nilai lambda sebesar 0,0105 dan nilai min sama dengan 3. Model simulasi AnyLogic pada skenario 1 terdiri dari beberapa proses. Yang pertama, kedatangan pembeli menggunakan komponen source untuk mempresentasikan kedatangan konsumen atau agent. Yang kedua, antrean pembeli menggunakan simbol VW menggambarkan antrean dengan metode Vivo, first in, first out. Pembeli dilayani sesuai urutan kedatangan. Yang ketiga, pelayanan menggunakan simbol delay untuk proses pembelian dengan pelayanan mengikuti distribusi eksponensial yang dilakukan satu persatu. Yang terakhir, kepergian pembeli menggunakan komponen sync, menandai selesai transaksi dan mencatat data seperti waktu layanan dan pola kedatangan untuk evaluasi kinerja. Next.
Pada skenario 2 menggambarkan lonjakan pembeli di dimsum Uma Yunca UMS dengan peningkatan 100% dari tingkat kedatangan awal. Pada skenario ini, inter-arrival time digandakan menggunakan distribusi eksponensial dengan input gamma naik dari 0,01 menjadi 0,02 dan nilai minimal dari 1 menjadi 2. Jumlah kedatangan juga meningkat 2 kali lipat menjadi 220 sampel. Model simulasi skenario 2 dengan AnyLogic terdiri dari 1. Kedatangan pembeli menggunakan komponen source menghasilkan entitas pembeli dengan 2 kali lipat dari kondisi normal untuk mensimulasikan antrian padat. Yang kedua, mengantar dengan menggunakan komponen QW mempresentasikan sistem antrian pelanggan dengan prinsip FIFO first in first out. Yang ketiga, pelayanan menggunakan komponen delay menggambarkan waktu pelayanan berbasis distribusi eksponensial dengan kapasitas 1 pelanggan per sesi. Dan yang terakhir, kepergian pembeli menggunakan komponen sync menjadi titik akhir proses mencatat data layanan dan membantu evaluasi performa sistem secara keseluruhan. Next. Pada skenario 3 dilakukan pengujian dengan data antrian mentah dari gerai dimsum Uma Yunca UMS menggunakan 2 server. Simulasi pada AnyLogic memakai inter-arrival time 3 per menit, probabilitas 0,5, dan antrian maksimal 5. Pengujian ini mengevaluasi efektivitas 2 server dalam menghadapi lonjakan pembeli dan efisiensi pelayanan. Model simulasi skenario 3 pada AnyLogic terdiri dari beberapa proses, yaitu 1. Kedatangan pembeli menggunakan simbol source, mempresentasikan kedatangan pelanggan dengan kondisi peak hour. Untuk mengatasi lonjakan, digunakan 2 operator per server berbeda dari normal yang hanya 1 server saja. Yang kedua, antrian menggunakan simbol QW, menggambarkan proses antrian menggunakan metode FIFO first in first out sebelum pelanggan dilayani. Yang ketiga, pelayanan menggunakan simbol delay, mewakili proses pelayanan dengan distribusi waktu eksponensial. Pada skenario 3 ini, kapasitas pelayanan meningkat dari 1 server menjadi 2 pelanggan per sesi. Dan yang terakhir, kepergian pembeli menggunakan simbol sync untuk menandai keluarnya pelanggan dari sistem, mencatat data seperti waktu pelayanan dan pola kedatangan untuk evaluasi performa operasional. Next. Selanjutnya, bab 4 terkait analisis output. Yang pertama ada validasi, yang merupakan proses pengembangan simulasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa model yang dikonstruksi dapat mempresentasikan sistem nyata. Untuk model yang menjadi objek pada pengujian kali ini terkait representasi abstrak dari sistem pelayanan di gerai dimsum Uma Yunca UMS. Untuk mendukung proses validasi ini, maka dilakukan pengumpulan data, yaitu data waktu dalam sistem aktual yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan, serta 3 data skenario simulasi, yaitu skenario 1, 2, dan 3, sehingga diperoleh untuk masing-masing rata-rata dan juga standar deviasi di setiap datanya. Next. Setelah dilakukan validasi, maka selanjutnya dilakukan proses pengujian skenario 1 untuk menentukan nilai uji statistik, yaitu terkait penentuan hipotesis, penentuan taraf signifikansi, penentuan titik kritis, dan penentuan uji statistik dengan parameter T-hitung, P-value, dan SP pangkat 2. Untuk analisis pada pengujian skenario 1, yaitu berdasarkan hasil tabel di atas, uji sampel ganda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata output dari sistem nyata dan skenario 1, karena nilai T hitung kurang dari nilai T kritis dan P-value lebih dari taraf signifikansi, sehingga H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa klaim tersebut diterima dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Selanjutnya, pada hasil pengujian skenario 2 dan skenario 3 untuk analisisnya sama seperti hasil pengujian skenario 1, karena nilai T hitung kurang dari nilai T kritis dan P-value lebih dari taraf signifikan, sehingga H0 diterima. Next. Selanjutnya, setelah dilakukan validasi, yaitu verifikasi. Verifikasi merupakan proses pengujian dan pemeriksaan sistem terhadap program komputer untuk memastikan bahwa implementasi kode program telah sesuai dengan logika yang terdefinisi dalam diagram alur atau flowchart yang telah dirancang sebelumnya. Pada layar terdapat tabel verifikasi yang menunjukkan 3 skenario yang menggambarkan performa sistem dalam berbagai kondisi. Pada skenario 1 mempresentasikan kondisi normal dengan rata-rata waktu dalam sistem 154,63 dengan utilitas 60,10%. Skenario 2 menunjukkan kondisi ramai dengan kenaikan seluruh parameter dengan waktu sistem 237,83 dan utilitas 76,10%. Dan skenario 3 menggambarkan peningkatan efisiensi dengan 2 objek pelayanan dan menghasilkan waktu dalam sistem terendah 69,80 detik dengan utilitas 31,12%. Maka dapat disimpulkan dari ketiga skenario dapat diperoleh pemahaman menyeluruh tentang karakteristik sistem, mulai dari kondisi ideal hingga kondisi kritis. Next. Dilakukan pengamatan dan pengolahan data, didapatkan kesimpulan berupa sistem antrean masih konvensional yang menyebabkan antrean panjang saat jam sibuk. Model antrean FIFO first in first out menjamin keadilan pelayanan, namun perlu digitalisasi untuk efisiensi. Skenario 2 dengan lonjakan pembeli 100% meningkatkan waktu tunggu hingga 168,46 detik dan waktu dalam sistem 237,83 detik dengan utilitas 76,10%. Skenario 3 dengan penambahan server menjadi 2 menurunkan waktu tunggu menjadi 38,35 detik dan waktu dalam sistem 69,80 detik dengan utilitas
31,12%. Simulasi dengan AnyLogic memberikan gambaran sistem antrian secara realistis serta memberikan data kuantitatif untuk mengevaluasi performa sistem pelayanan. Penambahan server terbukti menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi peningkatan volume pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.